menambah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menambah rahmatnya Allah, menambah keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi salah satu wasilah jalan untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita berusaha terus-menerus untuk mentauladani beliau dalam kehidupan kita, baik kehidupan dalam konteks ibadah kepada Allah maupun dalam konteks bermuamalah. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pembelaan, pertolongan darinya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita di pagi hari ini adalah berkaitan dengan bahagia dan sedih. Ya, jadi hati yang berbahagia, hati yang sedih, kemudian bagaimana kita bersikap. Ya, bagaimana etika yang harus kita tunjukkan ketika kita berbahagia dan juga ketika kita bersedih. Bahagia dan sedih, ya, hati yang senang, hati yang sedih, hati yang penuh berbunga-bunga dan hati yang galau, itu dalam kehidupan kita itu kadang-kadang silih berganti. Ya, kadang-kadang silih berganti. Kadang-kadang kita bahagia, hatinya senang, tapi kadang-kadang hati kita itu gelisah, sempit, galau dan seterusnya. Dan dua hal ini memang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena itu datang begitu saja dengan sebab-sebab yang kita alami. Jadi ada sebab-sebab yang kita alami yang membuat hati kita menjadi senang, hati kita menjadi bahagia. Juga ada sebab-sebab yang datang pada diri kita yang kemudian menyebabkan hati kita menjadi sedih, hati kita menjadi galau, kacau dan seterusnya. Jadi dua hal ini memang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Cuman yang terpenting di sini adalah bagaimana ketika kita berbahagia, hatinya senang, itu tidak senang berlebih-lebihan. Tidak senang berlebih-lebihan sehingga kesenangan, kebahagiaan hati itu kemudian membawa kepada kemudaratan. Ini yang tidak boleh. Ya, kebahagiaan yang berlebih-lebihan lalu kemudian kebahagiaan itu membawa kita kepada kemudaratan. Dan sebaliknya, bersedih itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Ya, hatinya bersedih, sempit, galau, kacau dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang tidak boleh, karena itu sudah datang begitu saja, karena ada sebab-sebab yang kita alami. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita sedih berlebih-lebihan sehingga kesedihan yang berlebih-lebihan itu membawa kepada kemudaratan dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana kita bersikap? Ya, bagaimana kita bersikap? Apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami hati yang bahagia, dan bagaimana pula kita bersikap, etika yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan ini ketika hati kita dalam keadaan sedih itu. Nah, ini yang insyaallah Bapak Ibu yang akan kita kaji bersama ya beberapa menit ke depan. Kita mulai dari hati yang senang, hati yang berbahagia, ya, hati yang berbunga-bunga. Bahagianya hati kita ini, senangnya hati kita, ya, itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya.
Tidak akan bahagia begitu saja tiba-tiba bahagia begitu, enggak. Tetapi pasti ada sebabnya. Hanya saja sebab bahagianya, senangnya hati itu ada sebab yang kita sadari, sebab yang kita ketahui, tetapi ada juga sebab yang tidak kita ketahui. Sebetulnya ada sebabnya, cuman kita aja nggak tahu sebabnya apa. Ya, Allah membuat hati kita lapang, hati kita senang. Itu sebetulnya tetap ada sebabnya, cuman kadang-kadang tidak kita ketahui. Sehingga dalam kehidupan ini kadang orang bertanya, Pak, Mas, Mbak, Bu, kok jenengan hari ini kelihatan senang, Pak, jenengan hari ini kelihatan bahagia. Ya, ada apa sih? Kadang kita jawabnya aja nggak bisa gitu. Ya nggak tahu, pokoknya hati ini rasanya ya senang aja gitu. Hari ini kok rasanya bahagia, senang. Sebabnya apa kita nggak tahu gitu. Tapi pasti ada sebabnya. Ya. Mungkin ada sebabnya, mungkin karena doa kita ya. Doa kita selalu kita minta kepada Allah, Rabbi shrahli sodri. Kita sering minta begitu, ya Allah lapangkanlah dadaku ini. Mungkin karena doa-doa kita tiba-tiba kemudian Allah membuat hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang gitu, nggak kacau. Ya kita nggak tahu sebabnya, mungkin dari doa-doa kita gitu. Sedihnya juga begitu. Ya, tiba-tiba kok hati ini kok sedih gitu. Kacau gitu. Jadi pendiam gitu. Cuma kan kemudian kita manusia menduga-duga dan mengira-ngira, oh ini mungkin ada firasat gitu. Lebih cara, oh ini firasat. Nah, hatinya kok nggak enak hati saya hari ini. Ada apa ya? Ini ada firasat apa gitu. Itu kok saking kita nggak tahunya Bapak Ibu, saking nggak tahunya ini sebabnya apa, akhirnya apa, kita lari ke situ kan. Jangan-jangan ini adalah petanda, jangan-jangan ini adalah firasat dan seterusnya. Itu kan sebetulnya kita lari ke tanda-tanda firasat itu kan karena kita nggak tahu saja gitu, nggak tahu kok tiba-tiba hati ini menjadi senang atau tiba-tiba hati menjadi bahagia. Nah, namun pada umumnya kita ini bahagia, kita itu sedih, itu ada sebabnya yang kita ketahui. Apa pada umumnya? Nah, para ulama itu menyimpulkan, ya, para ulama menyimpulkan pada umumnya hati seseorang itu senang dan bahagia itu disebabkan oleh 3 hal. Ya, pada umumnya hati kita itu senang bahagia itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah disebabkan karena kita sudah menunaikan kewajiban kita, sudah melaksanakan ketaatan dan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Terutama ini hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin, hati seseorang yang soleh, dia akan selalu bahagia ketika dia sudah selesai melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika dia sudah selesai melaksanakan ibadah, ketika dia bisa berbuat baik dalam kehidupan ini, ketika dia sudah memberikan manfaat dalam kehidupan ini, kemudian hatinya menjadi bahagia, plong. Setelah sedekah bisa bersedekah, melihat orang yang tadinya sedih menjadi bahagia, kita ikut bahagia, plong itu hati kita bisa membantu orang. Hati kita menjadi bahagia karena apa? Karena kita sudah bisa membahagiakan orang, karena kita sudah bisa berbuat baik dalam kehidupan ini. Mungkin panjenengan merasakan ketika kita melakukan sebuah perjalanan menuju suatu tempat yang jauh, katakanlah begitu, terus kemudian waktu sholat sudah masuk dan panjenengan belum bertemu dengan masjid. Waktu sholat sudah masuk, kita belum bertemu dengan masjid. Bahkan waktunya sudah lewat setengah jam dari waktu sholat, dan kita nggak ketemu juga dengan masjid, dan kita belum sholat. Kira-kira di waktu itu hatinya rasanya seperti apa? Pasti ada kekacauan di hati kita, nggak nyaman. Ya, ini sholat waktu sudah masuk, bahkan sudah lewat setengah jam, bahkan 1 jam, tapi kok nggak ketemu masjid? Itu kan kacau. Lalu kemudian tiba-tiba kita bertemu masjid, terus kemudian kita mampir, kita sholat. Setelah sholat selesai, kira-kira hatinya nyaman nggak?
langsung plong kan, alhamdulillah kita sudah sholat. Perjalanan berikutnya itu nyaman, hatinya nyaman, tenang gitu. Yang tadinya galau gitu, tenang gitu. Nah, ini hatinya orang mukmin begitu. Tapi kalau orang bukan seorang mukmin, bukan orang yang soleh, ya biasa saja Bapak Ibu. Ya, dalam perjalanan dapat masjid atau tidak, ya biasa saja, karena nggak pernah sholat gitu. Ya, tapi orang mukmin, orang yang soleh, yang rutin sholat tepat waktu berjamaah kayak panjenengan, itu dalam perjalanan itu mesti galau gitu. Ya, waktu sholat sudah masuk, kita belum bertemu dengan masjid, mesti hatinya galau dan kacau. Ya, tapi ketika ketemu masjid, bisa sholat, selesai sholat, alhamdulillah, senang hatinya, puas, plong rasanya. Nah, ini salah satu penyebab hati kita itu berbahagia. Maka ada orang kalau haji, umroh gitu ya, itu kalau sudah selesai melaksanakan serangkaian haji itu, ya, selesai melaksanakan serangkaian haji sampai ke tahallul yang kedua, ya, tahallul yang kedua sudah pulang dari Mina kembali ke Makkah, sa'i terus kemudian tahallul, itu rasanya puas banget Bapak Ibu, ya, puas banget. Ya, tapi dari awal apalagi menggunakan pakaian ihram itu hatinya belum plong gitu. Ya, menggunakan pakaian ihram belum boleh apa-apa, enggak boleh apa-apa gitu, enggak boleh berpakaian ya selain dari pakaian ihram, itu hatinya masih belum plong. Tapi kalau sudah selesai, sudah tahallul, itu rasanya plong banget gitu. Kenapa? Karena kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita. Nah, apa yang terpenting di saat hati kita bahagia setelah melaksanakan ya ibadah ini? Kita jangan berbahagia terlalu berlebih-lebihan. Etikanya begitu. Kita jangan bahagia terlalu berlebih-lebihan sehingga kebahagiaan yang berlebih-lebihan itu terungkapkan oleh kita, yang ungkapan itu terlihat oleh orang lain. Jadi seolah-olah kita kemudian memperlihatkan kepada orang, kalau kita itu sudah ibadah itu, saking bahagianya cerita kemana-mana. Kan orang biasanya begitu. Kalau saking bahagianya itu senang tuh biasanya kan dia ingin orang tahu kalau kita tuh senang. Sehingga kita pertunjukkan, kita perlihatkan kepada orang. Akhirnya apa? Akhirnya lari kepada riya. Lari kepada riya gitu. Saking senangnya itu, kita ingin menunjukkan pada orang ya bahwa kita tuh lagi bahagia, kita lagi senang, kita tunjukkan pada orang, akhirnya menjadi riya. Oleh karena itu ya, etika kita ketika kita selesai melaksanakan ibadah dan bahagia, yang pertama kita yakinkan diri kita, ya, kita yakinkan diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah. Yakinkan diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu belum tentu itu diterima oleh Allah. Itu seperti orang ujian Bapak Ibu, seperti orang ujian. Ada orang selesai ujian itu senangnya, bahagianya luar biasa. Ya, selesai ujian itu senangnya luar biasa. Tapi ada orang yang selesai ujian itu biasa-biasa saja, bahkan penuh dengan ketakutan. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah yang selesai ujian itu, yang senang bergembira itu, dia tidak mau tahu hasilnya seperti apa. Yang penting selesai ujian. Ya, dia nggak mau tahu hasilnya seperti apa. Tapi berbeda dengan orang yang berorientasi, ya, ketika dia sekolah dia harus berprestasi, dia harus mendapatkan nilai yang baik. Itu beda. Ketika seseorang itu sekolah, ya, dia ingin berprestasi dalam sekolahnya, mendapatkan nilai yang baik, itu setelah ujian Bapak Ibu, itu bukan bersorak gembira, enggak, tetapi dia kemudian merenung, tadi jawaban saya tadi ini benar atau tidak. Itu yang dilihatnya, ini tadi jawaban benar atau tidak. Kalau yang tadi mungkin habis ujian itu nyobek bukunya udah dilempar, kena selesai sudah, plong begitu kan. Tapi orang yang kedua enggak begitu, justru buku itu diambil lagi, dibaca lagi. Untuk apa? Untuk ngecek ini tadi jawabannya benar atau tidak.
Jadi selesai ujian bukan digunakan momen untuk ya bersukacita, bersorak-sorai, tidak. Tetapi itu justru ya digunakan untuk introspeksi. Ini kira-kira jawaban tadi benar atau tidak. Ini berbeda Bapak Ibu. Ya, sangat berbeda. Orang yang berorientasi bagaimana agar ibadahnya itu berprestasi di hadapan Allah, agar ibadahnya diterima oleh Allah, dan khawatir kalau ibadah tidak diterima, itu setelah selesai ibadah itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Selesai sholat, ia senang selesai melaksanakan ibadah, tetapi tidak diungkapkan dengan rasa bahagia yang berlebih-lebihan. Ya, bahkan yang terjadi apa? Dia introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, kemudian yang terjadi apa? Istighfar. Makanya kita kalau selesai sholat, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, alhamdulillah apa astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim kan? Bukan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Apa itu diajarkan oleh Rasulullah? Enggak begitu diajarkan. Tapi apa yang diajarkan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Kenapa istighfar? Karena kita diminta untuk muhasabah. Kita diminta untuk introspeksi, apakah sholat kita tadi itu diterima atau tidak. Apakah sholat kita sudah khusyuk atau tidak, sholat yang kita lakukan tadi. Introspeksi. Kalau sudah begitu, kita tidak akan mengungkapkan kebahagiaan secara berlebih-lebihan. Kita sedekah, kita infak, ya. Senang, hati itu senang, kita bisa berbuat baik. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu hati senang. Ya, senangnya hati itu sesuatu yang normal di saat itu. Tapi jangan rasa senang itu terlalu berlebih-lebihan sehingga terungkapkan kita pada orang lain. Alhamdulillah tadi saya bisa sedekah, bisa infak, dipoto lagi gitu kan, sedekahnya di-share status. Oh, senangnya hati ini. Akhirnya apa? Jadi riya. Nah, tetapi kalau orang berorientasi bagaimana agar ibadah diterima oleh Allah, dia justru setelah itu dia akan merenung. Ya, dia justru menutupi apa yang sudah dia lakukan agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahagia iya, tapi tidak berlebih-lebihan. Kenapa tidak berlebih-lebihan? Karena kebahagiaan itu dikurangi dengan rasa takut dan khawatirnya kalau ibadahnya itu tidak diterima. Senang tapi tidak berlebih-lebihan. Kenapa tidak berlebih-lebihan? Karena kesenangan itu dibatasi, dikurangi oleh rasa takut, oleh rasa khawatir kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini etikanya seperti itu. Di saat kita bahagia setelah selesai ibadah, ada etikanya sehingga bahagianya tidak berlebih-lebihan, apalagi lepas kontrol. Ini yang pertama yang menyebabkan hati kita itu senang dan bahagia. Yang kedua, ya, yang membuat hati kita itu bahagia, senang, hatinya lapang, ya, gampang senyumnya dan seterusnya, ramah dalam kehidupannya, karena hatinya lagi plong, ya. Itu karena kita mendapatkan tambahan nikmat duniawi. Kita mendapatkan tambahan nikmat duniawi. Dulu kita hidup sendiri, ya, hidup sendirian. Kemudian Allah pertemukan jodoh. Ya, Allah pertemukan jodoh. Akhirnya menikah, punya suami, punya istri. Itu di saat kita mendapatkan suami, mendapatkan istri, hatinya berbunga-bunga, hatinya bahagia. Maka kita melihat orang kalau menikah itu bahagia sekali, luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena di saat itu dia mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Dia bahagia karena mendapatkan ada tambahan nikmat duniawi. Dan itu normal. Orang ketika mendapatkan tambahan nikmat duniawi, hatinya berbahagia.
Setelah menikah terus kemudian hamil. Ini bahagianya luar biasa, terutama bagi istri. Ya, hamil plong gitu. Ya, seneng. Sebentar lagi punya momongan. Suami juga seneng, apalagi orang tuanya, calon nenek. Itu senangnya luar biasa. Sebentar lagi akan ngomong cucu. Bahagia. Kenapa? Ada tambahan nikmat dunia. Meskipun belum lahir Pak, itu udah senang. Kemudian 9 bulan 10 hari lebih kurang, kemudian melahirkan. Ya, lahirlah anak yang sehat, ya, lucu. Kebahagiaannya bertambah. Bertambah. Kenapa bertambah bahagianya? Karena ada tambahan nikmat dunia. Setelah itu ya anak lahir, kemudian sekolah, selesai TK-nya, bahagia lagi orang tua, oh anakku selesai TK. Lanjut SD, wisuda di SD-nya, tambah lagi kebahagiaannya. Kenapa? Ada tambahan nikmat duniawi. Sampai sarjana, bahagianya luar biasa. Saya sering mengamati itu Bapak Ibu, ketika wisuda, ya wisuda di kampus itu ada orang tua yang tiba-tiba nangis. Jadi anaknya dipanggil di depan, ya kucirnya dipindahin, itu orang tuanya nangis gitu. Kenapa nangis? Karena bahagia bisa menyekolahkan anaknya selesai sarjana, itu bahagianya luar biasa. Bahkan saking bahagianya itu Bapak Ibu, orang satu RT itu diundang untuk menghadiri wisudanya. Jadi dulu itu waktu masa Covid itu kan wisudanya tidak di ruangan Bapak Ibu, tapi modelnya cuma datang di tempat terbuka, datang dengan kendaraannya masing-masing, sampai di situ dipindahin kucirnya langsung pergi lagi. Itu lucu, luar biasa lucunya. Jadi ada yang datang pakai motor sendirian, ada dengan foto dengan membawa istrinya yang sudah menikah, ada yang pakai mobil sekeluarga, bahkan ada yang pakai bis mini Bapak Ibu. Datang ke tempat wisuda itu untuk memindahkan kucirnya, itu pakai minibus. Berarti kan apa? Orang sekampung Pak diajak itu. Terus kemudian turun, yang wisuda dipindahin kucirnya, naik lagi busnya, terus jalan lagi gitu. Itu terlihat betapa bahagianya orang tua ketika anaknya wisuda. Karena apa? Ada nikmat duniawi yang bertambah. Bapak Ibu tiba-tiba kemudian gajinya naik, bahagia apa mboten? Gajinya naik 50%, Masya Allah. Bahagia. Jangankan bapak, tidak hanya bapak ya, ibunya juga ikut bahagia gitu. Karena jatahnya nambah gitu. Bahagia karena ada tambahan nikmat dunia. Sakit tiba-tiba kemudian sehat, ya, sakit kemudian sehat, mesti kita bahagia karena ada tambahan nikmat dunia. Nah ini sebab yang kedua kenapa kita bahagia. Karena umumnya orang ketika mendapatkan tambahan nikmat duniawi, dia akan berbahagia. Tetapi para ulama menasihatkan kita semua, mengingatkan kita semua, ya, ada etika, ada sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah ketika kita mendapatkan tambahan nikmat itu. Apa sikap kita? Yang pertama, kita harus sadarkan diri kita itu semua adalah nikmat dari Allah yang kita harus membalasnya. Itu semua kebaikan dari Allah yang kita harus membalas kebaikan itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, tebarkanlah kebaikan dalam hidup ini sebagaimana Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadamu. Maka di sana para ulama menasihati kita semua, ya, menyampaikan apa yang Allah inginkan ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Apa yang Allah inginkan? Allah ingin ketika kita mendapatkan kebaikan Allah, kita membalas dengan menyebarkan kebaikan.
Di semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, maka kita harus lebih soleh. Semakin banyak nikmat, kita harus lebih ihsan. Kita membalas kebaikan Allah dengan berbuat kebaikan. Kita membalas manfaat yang kita dapatkan dari Allah dengan menyebarkan kemanfaatan dalam kehidupan ini. Ini kewajiban kita. Ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, harus kita balas dengan juga menyebarkan kebaikan. Itu perintah Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tebarkan kebaikan, kata Allah, sebagaimana Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadamu. Maka ini etika yang pertama. Ketika kita mendapatkan tambahan nikmat duniawi, maka kita harus segera berpikir apa yang harus kita lakukan, kebaikan apa yang harus kita sebarkan, kebaikan apa yang harus kita berikan dalam kehidupan ini sebagai bentuk kita membalas kebaikan Allah. Baik kebaikan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah dengan bentuk kita melaksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Demikian juga kebaikan kita kepada masyarakat, kepada makhluk-makhluk Allah. Ini tuntutan kepada kita ketika kita mendapatkan kenikmatan itu. Maka logikanya Bapak Ibu dalam hidup ini, semakin banyak seseorang itu mendapatkan nikmat Allah, maka dia harus lebih soleh dari yang lainnya. Logikanya begitu, logika syukur. Ya, orang sehat harus lebih soleh dari orang sakit. Ya, orang yang usianya itu lebih banyak itu harus lebih soleh daripada orang yang usianya lebih sedikit. Artinya orang tua harus lebih soleh dari anak muda. Karena apa? Karena nikmat hidupnya lebih banyak yang Allah berikan kepadanya. Sudah sekian puluh tahun kehidupan Allah berikan kepadanya. Harus lebih soleh. Orang yang sudah menikah harus lebih soleh dari orang yang belum menikah. Orang yang punya putra harus lebih soleh dari orang yang belum punya putra. Orang yang anaknya lebih banyak harus lebih soleh dari orang yang anaknya lebih sedikit. Itu logika syukur begitu. Orang yang gajinya besar itu harus lebih soleh dari yang gajinya kecil. Jadi kalau ada di sebuah perusahaan, ada pimpinan, ada bawahan, maka yang dituntut untuk lebih soleh adalah pimpinan. Karena apa? Karena kebaikan yang Allah berikan kepadanya lebih banyak, gajinya lebih besar, maka harus dibalas dengan bentuk lebih iman, lebih kuat imannya, lebih soleh dalam kehidupannya. Ini etikanya begitu Bapak Ibu. Ketika kita bahagia mendapatkan nikmat duniawi, maka etikanya di situ kita harus membalas kenikmatan itu. Dan yang kedua, kita hati-hati diingatkan oleh Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati kata Allah, jangan sampai harta benda yang kuberikan kepadamu, anak-anak yang kuberikan kepadamu membuat kamu lalai dari zikir, dari ingat kepada Allah, dari aturan-aturan Allah. Ini diingatkan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan sampai harta benda yang Allah berikan kepada kita, banyaknya nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, kita lalai dari ingat kepada Allah. Harta membuat kita menjadi sombong. Harta yang banyak membuat seseorang itu melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena adanya fasilitas. Adanya fasilitas. Seseorang diberikan fasilitas yang banyak dalam kehidupan ini, ada kecenderungan fasilitas itu digunakan untuk melaksanakan kemaksiatan. Ketika nggak punya uang, nggak berani Bapak Ibu untuk menggoda wanita, karena nggak punya apa-apa. Tapi ketika punya apa-apa, dengan mudahnya dia menggoda wanita lain. Bahkan istri orang digoda, Pak. Ya. Kenapa? Punya fasilitas. Sehingga ya tidak sedikit orang-orang ketika dulu nggak punya apa-apa dia soleh. Dulu ketika nggak punya apa-apa, masih baru merintis kehidupan, orangnya solehnya luar biasa. Soleh, rajin sholat berjamaah, ya ramah.
Tapi ketika dia kemudian diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, dia menjadi orang yang kaya, mendapatkan jabatan tertentu yang luar biasa, dihormati orang. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang zalim. Ya, sudah tidak mau lagi silaturahim, tapi maunya disilaturahimi. Tidak mau lagi menyapa, inginnya disapa. Tidak mau lagi menerima nasihat, inginnya menasehati. Kenapa? Sudah ada jabatan-jabatan dunia yang dia dapatkan, ada kenikmatan dunia yang dia dapatkan, terutama berkaitan dengan harta, kemudian anak-anak. Maka Allah juga mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda yang kuberikan kepadamu, anak-anak yang kuberikan kepadamu, itu menjadi ujian bagimu. Ujian itu apa artinya? Sebagai godaan bagi kita. Banyak bapak ibu, orang-orang setelah memiliki anak, karena sayangnya sama anak, kemudian dia lupa untuk berzikir kepada Allah. Dia lupa pada aturan-aturan Allah. Ya, keinginannya memenuhi keinginan anak itu melebihi keinginannya memenuhi keinginan Allah. Ya. Karena memenuhi keinginan anak, orang tua melakukan apapun bapak ibu demi membahagiakan anaknya, sehingga dia lalai dari aturan-aturan Allah. Apapun dilakukan, tidak peduli halal atau haram, yang penting dia mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi keinginan anaknya. Saking sayangnya kepada anak, mengalahkan sayangnya kepada Allah. Apalagi dapat cucu, ya, asik bersama cucu lupa berjamaah, karena asik bersama cucu-cucu. Nah, ini etika yang harus kita tunjukkan kepada Allah ketika kita mendapatkan tambahan nikmat duniawi. Yang pertama, kita harus membalas nikmat duniawi itu dengan kita lebih banyak memberikan kebaikan dalam hidup ini, memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai nikmat duniawi itu melalaikan kita, menghambat kita dari beribadah kepada Allah. Ini etikanya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat dua hal ini, tentu kita ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, kita tidak akan bahagia terlalu berlebihan. Ya, ketika kita mendapatkan ada tambahan nikmat dari sisi rezeki, kita nggak akan berlebih-lebihan berbahagianya. Kenapa? Karena kita melihat dampak dari nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak akan berlebih-lebihan berbahagianya. Nah, ini yang kedua yang membuat kita bahagia. Yang ketiga Bapak Ibu, yang membuat kita bahagia dalam hidup ini adalah ketika kita dipuji oleh manusia. Ya, kita dipuji, kita disanjung oleh manusia, di saat itu hati kita berbunga-bunga, hati kita senang. Ya, ini umumnya orang kalau dipuji itu senang Bapak Ibu. Umumnya orang. Ya. Ibu-ibu masak terus kemudian dipuji sama suaminya. Ini masakan enak sekali. Itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau ya di pagi hari dipuji sama suaminya. Ibu hari ini kelihatan cantik sekali, Masya Allah. Itu ngaca terus itu Bu ya. Ya, ngaca terus. Saking senangnya. Ya, itu kalau jenengan dipuji oleh seseorang, Pak, jenengan kalau pakai baju ini kayaknya cocok banget. Itu seminggu bajunya nggak diganti, Pak. Ya, itu terus gitu, pakai itu terus. Kenapa? Dipuji, senangnya luar biasa. Ya, umumnya orang kalau dipuji itu senang. Tapi kita dinasehati oleh para ulama, ya, disampaikan bagaimana pesan-pesan Allah dan Rasulullah ketika kita dipuji oleh orang. Ya, kita diingatkan ketika seseorang itu dipuji, berhati-hati, karena pujian itulah yang membuat orang kemudian jatuh. Ya, pujian itu membuat orang banyak jatuh. Karena apa? Karena orang kalau sudah dipuji tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Orang kalau sudah dipuji tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ya. Maka kemudian orang itu akan jatuh, tidak akan berkembang. Itu akan stagnan. Kenapa? Tidak ada keinginan memperbaiki, karena sudah dikira dia sudah bagus.
Misalnya tadi ibu-ibu masak, terus kemudian oleh suaminya mengatakan, wah ini enak sekali. Itu ibu nggak akan mungkin merubah menunya, nggak akan mungkin merubah ramuannya. Diingat garamnya segini, gulanya segini, ya. Itu akan terus begitu, nggak akan diperbaiki. Kenapa? Takut kalau ditambah itu nanti rasanya jadi berubah. Orang kalau sudah dipuji, ya, itu kecenderungan sudah nggak mau berubah. Ini bahayanya, sehingga nggak akan berkembang lagi. Dan bahkan dipuji itu sama dengan yang diangkat terus kemudian dilepaskan, dia akan jatuh. Ya. Bahkan orang Jawa itu dipangku mati gitu. Ya, dipangku mati. Itu artinya kalau sudah dipuja-puji begitu, akhirnya dia sudah kelepek-kelepek, sudah nggak bisa melakukan apa-apa dan diam gitu. Ya. Itu bahayanya orang kalau dipuji. Ya, bahayanya kalau dipuji. Nah, maka oleh karena itu kita diajarkan ketika kita dipuji, yakinilah diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita dipuji oleh seseorang karena orang itu tidak tahu kekurangan kita, karena orang itu tidak tahu aib kita, dan Allah telah menutup aib kita itu di hadapan orang lain. Itu disebabkan itu, karena itu kita dipuji oleh orang. Ya. Bapak Ibu, seumpama aib saya ini Allah buka di hadapan panjenengan, panjenengan tidak akan mau mendengarkan tausiah saya. Ya, kalau aib saya Allah buka di hadapan jenengan, jenengan tidak akan mau duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Kenapa panjenengan mau hadir dalam majelis ini, mau mendengarkan yang saya sampaikan? Karena dalam pikiran panjenengan, saya ini orang baik. Ya, saya ini orang baik. Tapi kalau aib saya, kekurangan saya Allah tunjukkan pada panjenengan semua, ya, panjenengan tidak akan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kita dihormati orang bisa senyum melihat kita, ketemu kita, itu karena apa? Karena aib kita Allah tutupi. Bukan karena kita orang hebat, ya, bukan karena kita orang hebat, tapi karena aib kita Allah tutupi. Maka ketika, ya, kita dipuji oleh seseorang, yakinkan diri kita bukan orang hebat. Ya, kita ini bukan orang hebat ketika kita dipuji, tapi karena Allah menutupi aib kita. Maka berhati-hatilah kalau saat ini Allah menutupi aib kita, bisa saja satu saat Allah membuka aib itu. Disitulah kekhawatiran kita ketika dipuji, justru yang muncul ketakutan. Ya Allah, bagaimana kalau aibku kau buka, orang tidak akan memujiku lagi. Sehingga kita enggak senang berlebih-lebihan ketika dipuji, karena kita menyadari pujian itu sesungguhnya hanyalah palsu. Pujian itu adalah palsu karena Allah menutupi kekurangan kita. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berdoa di saat kita dipuji. Kita diajarkan doa ketika kita dipuji. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ini doanya yang pertama. Ya, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku ini lebih baik dari yang mereka sangka. Jadi kalau orang memuji kita, bukan alhamdulillah Bapak Ibu jawabannya, ya, apalagi matur nuwun, terima kasih, bukan. Ya, bukan. Tetapi ketika kita dipuji, maka yang pertama kita ucapkan adalah Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku ini lebih baik dari apa yang mereka sangka. Dari yang mereka sangka. Karena apa? Karena semuanya itu palsu, itu hanya sangkaan. Pujian orang kepada kita bukanlah, ya, sesuatu yang benar yang sesungguhnya. Itu hanya dugaan orang saja, karena orang nggak tahu kekurangan kita. Itu hanya dugaan. Makanya doa kita, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Dan sadarilah dengan pujian itu membuat kita menjadi jatuh. Pujian itu memberikan mudarat kepada kita, bukan memberikan manfaat. Ini harus kita yakin pada diri kita bahwa pujian itu memberikan mudarat pada kita. Maka doa kita berikutnya adalah wala tu'akhizni
bima yaqulun. Jangan kau azab aku, kau berikan kemudaratan kepadaku dari apa yang mereka katakan itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau azab aku, ya, jangan ada kemudaratan yang terjadi pada diriku, jangan ada efek negatif yang terjadi pada diriku akibat dari pujian ini. Ya, karena kita yakinkan diri kita bahwa pujian itu akan memberikan efek negatif bagi diri kita, bukan positif, tapi justru negatif. Maka kita minta kepada Allah jangan sampai pujian manusia itu memberikan dampak yang negatif pada diri kita. Maka kita minta wala tu'akhizni bima yaqulun. Ini yang kedua doa kita. Yang ketiga, ketika kita dipuji, ya, kita mohon kepada Allah agar Allah tidak membuka aib-aib kita. Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita minta waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahanku yang tidak mereka ketahui. Masya Allah, luar biasa para ulama mengajarkan kepada kita doa di saat kita dipuji. Ya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Sampun hafal nggih Bapak Ibu nggih? Panjenengan kalau dipuji itu doanya gimana? Matur nuwun. Alhamdulillah. Atau malah balik, kamu juga gitu kan. Ibu kelihatan cantik, bapak juga ganteng. Ya, jadi itu doa, ya, doa yang diajarkan kepada kita di saat kita dipuji. Maka orang kalau memahami hakikat dari pujian itu, dia tidak akan bahagia terlalu berlebihan. Tidak akan bahagia terlalu berlebihan, karena dia melihat banyaknya efek negatif dari pujian itu, sehingga dipuji ya biasa saja gitu ya, dipuji biasa saja. Nah, ini tiga hal Bapak Ibu, ya, yang dirangkum oleh para ulama, yang umumnya orang tuh bahagia disebabkan oleh tiga hal ini tadi. Apa tadi? Yang pertama, kalau sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, orang bahagia. Yang kedua, ketika mendapatkan tambahan nikmat duniawi. Yang ketiga adalah ketika dipuji. Bagaimana sikap kita ketika kita setelah selesai melaksanakan ibadah kebaikan? Sikap kita adalah kita introspeksi diri. Kira-kira diterima enggak kebaikan kita itu? Ya, diterima enggak kebaikan kita itu? Kalau kita mendapatkan kenikmatan duniawi, yakinkan diri kita, jangan sampai kenikmatan duniawi ini melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Dan yang kedua, ya, yakinkan diri kita harus membalas kebaikan Allah dengan banyak melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati kita bahagia ketika kita dipuji oleh seseorang. Maka di saat itu lihatlah, ya, efek-efek negatif jika kita itu dipuji. Maka berdoalah saat itu, ya, kita berdoa agar kita menjadi lebih baik dari yang disangka itu, yang mereka puji. Yang kedua, kita berlindung dari Allah, jangan sampai pujian itu memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah, ya, mohon ampunan dari kekurangan-kekurangan yang tidak mereka ketahui, dan jangan sampai Allah membuka kekurangan dan aib kita itu di hadapan orang banyak. Nah, ini tiga hal yang buat kita bahagia. Lalu kemudian apa yang buat kita sedih? Itu sebaliknya Bapak Ibu, ya, sebaliknya. Kalau tadi yang pertama yang buat kita bahagia adalah kita melaksanakan amal soleh, maka yang membuat kita sedih, hati kita kacau galau itu kalau kita melakukan amal buruk, kita melakukan dosa, atau amal soleh yang biasa kita lakukan tidak kita lakukan atau belum kita lakukan. Itu membuat hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi kacau, ya, terutama hatinya seorang mukmin.
Seorang mukmin, seorang yang soleh, kalau melakukan suatu perbuatan dosa, pasti hatinya kacau, Bapak Ibu. Ya, penuh dengan ketakutan. Ya, seorang mukmin soleh kemudian menghibah. Setelah menghibah itu dia penuh dengan ketakutan. Ya Allah, kenapa aku tadi menghibah? Apalagi mengambil harta orang lain, apalagi menfitnah. Ya, itu pasti penuh dengan ketakutan. Kadang-kadang Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita lewat mimpi. Ya. Ya, saya secara pribadi itu mungkin panjenengan juga mengalami. Allah kadang-kadang mengajarkan kita lewat mimpi. Dalam mimpi itu ada mimpi buruk, kita melakukan suatu kesalahan. Setelah kita melakukan kesalahan, begitu takutnya luar biasa kita kalau kesalahan itu diketahui oleh orang. Betapa takutnya kita. Ya, kita takut kalau kesalahan itu diketahui oleh orang. Tiba-tiba kemudian kita bangun, Bapak Ibu. Kita bangun. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, cuman mimpi. Ya. Tapi di situ Allah sudah mengajarkan pada kita, itulah yang akan kamu rasakan nanti kalau kamu melakukan keburukan itu. Jadi kadang-kadang mimpi buruk itu tidak selamanya dianggap buruk, Bapak Ibu. Tapi Allah ingin memantapkan diri kita. Kita nggak pernah melakukan perbuatan buruk itu. Ya, kita nggak pernah melakukan perbuatan buruk. Mungkin mencuri, korupsi, berzina, membunuh misalnya. Kita nggak pernah melakukan itu. Tapi kenapa dalam mimpi kok kita melakukan itu? Dan setelah itu kita penuh ketakutan luar biasa. Itu Allah ingin memantapkan hati kita. Ya, jangan sampai kamu melakukan itu. Itulah akan kamu rasakan nanti kalau kamu melakukannya. Itu pelajaran luar biasa yang Allah berikan pada kita. Jangan kita anggap mimpi buruk itu adalah ya dari akibat keburukan yang kita lakukan. Bisa saja cara Allah lebih menakut-nakutkan kita. Ya, Allah membuat hati kita lebih takut. Allah perlihatkan kalau kamu melakukan keburukan itu, ini loh akibatnya, sehingga kita lebih takut lagi untuk melakukan kesalahan itu. Ya, luar biasa hati kita. Pas bangun itu, masya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata hanya mimpi, nggak sesungguhnya kita melakukan itu. Setelah itu kira-kira Bapak Ibu, ada nggak keinginan kita melakukan perbuatan buruk itu? Ada nggak rasa keinginan? Mesti hilang semua keinginan kita untuk melakukan perbuatan yang kita mimpi itu. Karena apa? Terbayang-bayang ketakutan kita di dalam mimpi itu. Nah, jadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, ya itu pasti hatinya akan merasa gelisah kalau dia melakukan suatu kesalahan. Ya, maka oleh karena itu apa etikanya? Etikanya kalau kita melakukan kesalahan, perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Taubat wa amana wa amila amalan sholihan fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, kita tinggalkan perbuatan buruk itu, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian wa amila amalan sholihan, kita berbanyak melaksanakan amal-amal soleh. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah yang buruk dengan yang baik akan menutupi yang buruk. Ya, maka kalau itu kita lakukan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan ganti perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan balasan yang baik. Ya, dengan balasan yang baik, dengan ampunannya, dengan balasan surganya. Sehingga kita enggak sedih berlebih-lebihan, enggak takut secara berlebih-lebihan sampai stres, depresi karena melakukan kesalahan. Ya. Jadi kita sedih boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ketika berbuat dosa, sedih itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita menjadi depresi, ketakutan, ya mentalnya jadi rusak hanya gara-gara melakukan sebuah perbuatan dosa. Itu berdampak yang luar biasa pada diri kita. Maka jangan berlebih-lebihan, yakinkan diri kita bahwa Allah akan mengampuni itu. Dengan syarat kita berusaha meninggalkannya, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita tutup dengan amal-amal soleh yang lainnya. Insya Allah dosa-dosa itu akan tertutupi oleh amal kebaikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat orang sedih, lawan dari bahagia tadi, yaitu bahagia mendapatkan tambahan nikmat duniawi, dan sebaliknya yang membuat orang bersedih itu adalah ketika nikmat duniawinya Allah ambil. Yang tadinya sehat
sakit. Yang tadi punya orang tua, orang tuanya diambil. Yang tadi punya anak, anaknya diambil. Yang tadinya punya istri, istrinya diambil. Yang punya suami, suaminya diambil. Yang tadinya punya harta, hartanya diambil. Ketika ada kenikmatan dunia yang hilang dari kita, itu umumnya orang bersedih. Maka di situ para ulama mengingatkan kepada kita, bisa saja nikmat duniawi Allah ambil dari kita, tuh caranya Allah menghalangi kita dari berbuat maksiat. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Cara Allah menghalangi kita dari berbuat maksiat. Mungkin kena kesehatan, itulah kita banyak berbuat dosa. Maka kesehatan Allah ambil agar kita tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Mungkin karena harta yang banyak yang membuat kita bergelimang dengan kemaksiatan, maka harta itu Allah ambil biar kita terputus dari kemaksiatan itu. Jadi bisa saja Allah putus nikmatnya dalam rangka Allah memutuskan kita dari melakukan kemaksiatan. Sehingga kalau kita melihat efek dampak positifnya dari nikmat yang Allah ambil, kita tidak akan sedih secara berlebihan. Kita melihat ada manfaat, ada kebaikan di balik itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja apa yang kau benci dalam hidup ini itu Allah berikan kepadamu, wa huwa khairul lakum. Karena itu ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepadamu. Ini sikap kita, etika kita ketika ada nikmat yang hilang. Yakinkan diri kita bahwa itu caranya Allah yang menghalangi kita dari kemaksiatan, agar kita tidak terus-menerus dalam kemaksiatan itu. Jabatan, tiba-tiba jabatan hilang, mungkin caranya Allah menyelamatkan kita dari kezaliman. Allah ambil itu, ya, itu caranya Allah menyelamatkan kita, memutus kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang membuat orang bersedih, itu lawan dari bahagia tadi apa? Kita dipuji, bahagia. Sebaliknya kita akan sedih kalau kita dihina, dicaci maki, kita akan sedih. Diribah, ya, sedih bukan hanya sedih, sedih bertambah marah. Ya, bertambah marah. Hati kita kacaunya luar biasa, diribah oleh seseorang. Tetapi yakinkan diri kita bahwa itu semua kita dapatkan karena kita selama ini tidak tahu kekurangan kita, karena kita tidak tahu aib kita, karena kita tidak mau introspeksi menilai diri kita sehingga orang yang memberikan penilaian. Seumpama kita selama ini sudah sering menilai diri kita, introspeksi diri kita, sehingga kita perbaiki kekurangan itu, orang tidak akan memperlihatkan lagi kekurangan pada kita. Oleh karena itu, pahamilah hinaan, ghibah yang terjadi terhadap diri kita itu adalah caranya Allah memperlihatkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Karena kalau tidak ada yang menghina kita, tidak ada yang menghibah kita, kita merasa diri kita sudah sempurna. Kita merasa sudah sempurna. Tapi ketika ada orang yang mengkritik, ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang menghibah kita, lalu kemudian kita sadar, ya Allah, ternyata aku memiliki kekurangan, dan itu kau perlihatkan kepada orang, dan sehingga orang itu memperlihatkan kepada aku. Itulah kesalahan kita, karena kita tidak mau introspeksi diri, gak mau menilai diri, dan tidak mau memperbaiki diri. Akibatnya apa? Allah mengingatkan kita lewat orang lain. Kita dihina, kita dicaci maki, kita diibah. Maka ambillah nilai positifnya. Seseorang dikritik, dihina, itu akan memberikan dampak yang positif pada diri kita. Makanya ibu-ibu kalau lomba masak, dia ingin banget masakannya itu lebih baik. Masih dia memberikan tester, coba apa, minta dirasakan oleh orang lain. Mesti pertanyaannya apa? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Itu artinya apa? Dia ingin tahu kekurangan masaknya. Pak, ini yang kurang apa? Oh, ini kurang asin. Ini kurang apa? Oh, ini kurang pedas. Ini kurang apa? Kurang manis gitu. Pasti ibu-ibu senang banget ya kalau ada yang memberikan masukan. Oh, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kenapa senang ditunjukkan kekurangannya?
ya, karena ingin memperbaiki masakannya. Maka kalau kita ingin diri kita perbaiki terus, kita perbaiki terus sehingga menjadi sempurna, kita suka kalau ada orang yang menghina kita. Kita suka kalau ada orang yang mengkritik kita, karena kita ingin memperbaiki diri, ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, 3 hal yang menyebabkan orang bahagia, 3 hal yang menyebabkan orang sedih. Ketika kita mendapatkan 3 hal yang buat kita bahagia, lihatlah, ya, mudarat yang ditimbulkan dari kebahagiaan di saat kita bahagia itu, sehingga kebahagiaan kita tidak terlalu berlebihan. Di saat kita sedih, ya, ada hal-hal buat kita sedih, lihatlah manfaat dari sesuatu yang membuat kita sedih itu. Insya Allah sedih kita juga tidak berlebihan, sehingga hidup kita bahagia tidak berlebih-lebihan, sedih juga tidak berlebih-lebihan. Karena kebahagiaan yang berlebih-lebihan akan membawa mudarat, kesedihan yang berlebih-lebihan juga akan membawa mudarat. Semoga saya panjenengan semua hati kita selalu iktidal, hati kita selalu stabil, ya, stabil, tidak begitu berbahagia di saat mendapatkan kebahagiaan, tapi juga tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan di saat kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita sedih. Semoga ini bermanfaat, ya, bagi kita semua, dan tentunya mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.